Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan, kelapangan waktu dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara, di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, dalam rangka melaksanakan kegiatan atau acara konferensi pers mengenai instruksi Bupati Aceh Tenggara nomor 365-INSTR-2021 tentang penegakan protokol kesehatan untuk semua bidang kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Yang saya hormati Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, yang saya hormati Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas Kabupaten Aceh Tenggara, yang saya hormati Pasiop Kodim 0108 Aceh Tenggara, yang saya hormati Kasat Sabara Polres Aceh Tenggara, yang saya hormati yang mewakili dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, teman-teman, rekan-rekan insan pers, media cetak yang berhadir di sini yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, yang pertama izinkan kami menyampaikan pengantar dari konferensi pers ini agar kita semua dapat memahami situasi dan kondisi perkembangan pandemi COVID di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Pada hari Jumat kemarin dilakukan rapat forum komunikasi antara forum komunikasi pimpinan daerah plus Kabupaten Aceh Tenggara bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara. Dilanjutkan lagi dengan rapat teknis yang merancang rencana aksi untuk melakukan penanganan lebih lanjut penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara setelah sholat Jumat atau dimulai pukul 14. Kami sampaikan bahwa saat ini terjadi lonjakan yang sangat signifikan. Angka yang terkonfirmasi positif warga Kabupaten Aceh Tenggara, dan pada hari ini kalau pihak BPBD Provinsi Aceh mengeluarkan status keberadaan atau status tingkatan status COVID-19 di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, itu kita pastikan statusnya adalah sudah masuk ke zona merah dari zona oranye atau zona oranye. Kami sampaikan bahwa hasil dari swab RT-PCR sudah 158 orang yang terkonfirmasi positif hingga hari ini, kemudian dinyatakan sembuh 118 orang, dinyatakan meninggal dunia 22 orang, sedang melaksanakan isolasi mandiri 16 orang, kemudian dalam perawatan dan sudah terkonfirmasi positif RT-PCR 2 orang, dan 14 orang masih dalam perawatan, tapi 12 orang masih dalam perawatan menunggu hasil swab RT-PCR di Rumah Sakit Umum Haji Sabudin Kutacani. Selanjutnya kami sampaikan bahwa nanti akan dijelaskan secara terinci dan secara ringkas oleh Kepala BPBD mengenai isi pokok dari instruksi Bupati Aceh Tenggara untuk penegakan protokol kesehatan atau biasa kita sebut dengan prokes untuk pencegahan penularan COVID-19 di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Setidaknya instruksi Bupati ini bisa meminimalisir resiko penularan dan mengurangi jatuhnya korban-korban meninggal dunia, khususnya warga Kabupaten Aceh Tenggara. Nanti instruksi Bupati Aceh Tenggara ini yang mengeksekusi di lapangan atau yang melaksanakannya di lapangan, yang menjadi leading sektornya adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas Kabupaten Aceh Tenggara, dengan di backup sepenuhnya oleh TNI,
melibatkan Polri atau Polres Aceh Tenggara. TNI tentunya di bawah Kodim 0108 Aceh Tenggara dan Polres Aceh Tenggara dengan penyiapan teknis sarana dan non-prasarananya disiapkan oleh Sekretariat Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa dengan dikeluarkannya instruksi Bupati Aceh Tenggara nomor 2365 garing INSTR garing 2021 tertanggal 22 Mei hari ini, kita meyakini banyak yang terpengaruh terhadap kondisi masyarakat kita. Utamanya adalah hal-hal yang biasa kita lakukan, sebagai contoh kebiasaan kita secara adat istiadat atau budaya, kita melakukan pesta, baik pesta perkawinan, sunatan atau hitanan, dan lain-lain, sampai ini diatur untuk takziah juga diatur maksimalnya jumlahnya berapa orang, nanti akan dijelaskan secara rinci dan ringkas oleh Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tenggara. Namun, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara menganggap keselamatan warga masyarakat Aceh Tenggara adalah hukum yang tertinggi, dan itu menjadi kewajiban kita bersama, kewajiban pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk bersama-sama saling bergandengan tangan untuk dapat menangani pandemi COVID atau melonjaknya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Mungkin itu sementara yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar selaku juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara, dan ke depan ruangan ini, media center ini akan kita lakukan konferensi pers seperti ini. Nanti jadwal atau waktunya akan diberitahukan kemudian, baik dari kami dari Dinas Kominfo selaku Jubir Satgas dan dari Sekretariat BPBD dalam hal ini Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari Kepala BPBD untuk menyampaikan isi ringkas dari Instruksi Bupati Aceh Tenggara nomor 365 garing INSTR tahun 2021. Kepada Bapak Kepala BPBD, Pak Najmi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati para rekan-rekan anggota Satgas COVID-19 Aceh Tenggara, yang kami hormati rekan-rekan wartawan dan LSM yang sudah hadir pada malam hari ini. Langsung saja dari menindaklanjuti dari rapat Prokopimda pada hari Jumat yang lalu dan melihat kondisi saat ini di mana banyak warga kita yang terpapar, baik yang positif maupun yang meninggal dunia yang diakibatkan oleh COVID-19, maka Bupati Aceh Tenggara mengeluarkan instruksi Bupati Tenggara nomor 365/INSTR/2021 tentang penegakan protokol kesehatan pencegahan penularan coronavirus disease 2019 di Kabupaten Aceh Tenggara. Perlu kami sampaikan, isi dari instruksi ini adalah yang pertama mengatur tentang 9 tatanan new normal, di mana yang pertama untuk bidang pendidikan mulai hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan 29 Mei 2021 untuk proses belajar mengajar atau PBM tatap muka pada semua tingkatan sekolah, mulai dari PAUD, SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat akan kami liburkan. Dan setelah itu akan kita melakukan proses PBM secara shift atau bergantian dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, untuk bidang perkantoran mulai tanggal 24 Mei sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 untuk pejabat eselon 4, staf dan TPK dapat melakukan bekerja dari rumah atau work from home sesuai dengan surat edaran Menpan RB nomor 34 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah. Ini kita liburkan selama 3 hari dan akan kita evaluasi. Berikutnya untuk ruang ibadah. Untuk ruang ibadah, pelaksanaan sholat berjamaah di masjid atau menasah, kebaktian di gereja, dan kegiatan keagamaan lainnya
tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yang berikutnya, untuk pariwisata melaksanakan penerapan prokes kepada semua hotel, losmen, warkop, kafe, tempat-tempat wisata, tempat karaoke, dan tempat hiburan lainnya. Dengan tetap melaksanakan prokes, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan batas waktu operasional kita batasi sampai dengan pukul 24.00 WIB. Untuk bidang pasar, tetap melaksanakan penerapan prokes di seluruh pasar tradisional, pasar modern, toko-toko, warung-warung dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan yang berlaku kepada penjual dan pedagang. Dan ini akan tetap diawasi oleh teman-teman dari Satpol PP, TNI, dan Polri. Berikutnya, adat istiadat. Melarang acara pesta perkawinan, sunat rasul atau khitanan, dan pesta adat lainnya. Untuk acara pelaksanaan akad nikah di masjid atau rumah maupun pemberkatan di gereja, wajib memperoleh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara. Berikutnya, untuk bidang peribadatan. Untuk acara takziah atau tahlilan dapat dilakukan dengan jumlah pengunjung takziah atau tahlilan maksimal 25 orang. Dengan terlebih dahulu wajib memperoleh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara. Yang berikutnya, bidang transportasi. Melaksanakan penerapan prokes di terminal-terminal dan angkutan umum dengan mengurangi kapasitas penumpang, hindari kerumunan, dan tetap memakai masker. Yang berikutnya kami sampaikan kepada seluruh camat yang ada di Kabupaten Tenggara agar mengaktifkan posko COVID-19 Kuta dan berkoordinasi kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara. Pelanggaran terhadap isi instruksi Bupati pada diktum ke-1 sampai ke-10 akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Bupati, di bidang Golang kami mohon maaf. Saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kalaksa BPBD. Tentunya kami akan membuka sesi tanya jawab terhadap rekan-rekan wartawan atau insan pers yang kami banggakan yang telah berhadir di sini. Yang pertama, nanti kami atur secara bergiliran. Kemudian mohon dengan tidak mengurangi rasa hormat kami yang sudah ditanyakan atau substansi pertanyaannya lebih kurang sama untuk tidak diulang lagi supaya lebih mengefektifkan dialog atau tanya jawab kita pada kesempatan konferensi pers kali ini. Mungkin itu sebagai pengantar tanya jawab yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon dengan sangat kesediaan dari teman-teman wartawan untuk menyampaikan pertanyaan atau saran dan masukan. Kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Riki dari wartawan AJNN. Ingin bertanya suatu, ini kan ada namanya meningkat COVID-19 di Aceh Tenggara ini. Meningkatnya yang dijelaskan oleh jubir maupun Kalaksa tadi skala kabupaten. Maksudnya di tingkatan desa mana atau kecamatan mana, wilayah mana yang paling meningkat? Jadi kami sampaikan, ini datanya ada di Satuan Tugas di Kalaksa. Yang pertama kami sampaikan kepada rekan-rekan pers, teman-teman pers, bahwa ke depan sesuai dengan kesepakatan rapat di Operation Room Sedakap atau Kantor Bupati Aceh Tenggara kemarin, antara forum koordinasi pimpinan daerah plus lengkap kemarin dengan Satgas, kita putuskan bahwa ke depan nama-nama yang terkonfirmasi positif itu akan kita umumkan secara terbuka. Jadi walaupun banyak yang merasa kurang dan tidak nyaman, kita harus umumkan supaya masyarakat tahu bahwa hari ini kondisi Kabupaten Aceh Tenggara berbeda dengan tahun 2020 yang lalu. Dan kesimpulannya adalah kondisinya sangat-sangat mengkhawatirkan. Tadi kami mendapat informasi, tapi memang belum nyampe datanya ke Satgas Covid,
mungkin dalam berproses. Itu salah satu usaha lesehan di Kabupaten Aceh Tenggara ini, karyawannya terkonfirmasi positif itu sampai 10 orang. Ya, dan kita besok mau kita lacak itu keberadaan hasil swab RT-PCR-nya, apakah memang benar dia sudah di swab. Kalau belum, nanti akan kita lacak dengan tim Satgas, dan kalau memang dia memang sudah sudah benar-benar namanya dan jumlahnya akan kita gabungkan, kita akumulasikan ke data Satgas Covid Kabupaten Aceh Tenggara. Itu informasi tambahan ya. Jadi penjelasan berikutnya yang perlu kami sampaikan, untuk penerapan protokol kesehatan di sarana ibadah baik di masjid maupun di gereja itu diawasi sepenuhnya oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kecamatan di wilayah kecamatan masing-masing dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kute. Nah, nanti unsurnya tentu ada Pak Camat, ada Kapolsek, ada Danramil, ada Kepala Puskesmas beserta jajarannya, kemudian ada pengulu beserta jajarannya untuk bersama-sama di wilayah yang bersangkutan mengawasi dan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan berjalan dengan baik. Itu tambahannya. Sudah cukup? Ada? Bacakan aja. Ya, silakan. Silakan aja kecamatannya aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dari apa? AJNN. Jadi kalau di sini bisa kami jelaskan, kalau untuk kasus per desa itu berdistribusi normal, artinya ada beberapa desa itu kasusnya satu gitu. Jadi tidak terlalu menumpuk di desa mana, tetapi secara kecamatan, secara garis besarnya bisa kita sampaikan bahwa kecamatan yang dominan untuk kasus COVID-19 itu adalah Babu Salam, Badar, Layu Bulat, Bampel, dan Semadap. Semadap cuma sudah agak mundur dan Layu Segala gitu. Saudara-saudara sekalian, kami sampaikan bahwa mulai malam ini tim penegakan disiplin protokol kesehatan yang menjalankan 10 butir instruksi Bupati yang kami sampaikan terdahulu akan sudah mulai malam ini sudah mulai melakukan operasi justisi atau penertiban di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Kami juga dalam kesempatan ini memohon bantuan dari rekan-rekan pers dan yang lain yang berhadir di sini. Mohon bantuan dan kerjasamanya untuk sama-sama kita sosialisasikan ini, untuk sama-sama kita sebarkan informasi ini. Tidak ada niatan untuk mencekam Kabupaten Aceh Tenggara, tapi memang hasil kesepakatan rapat hari Jumat yang lalu atau hari Jumat kemarin, inilah hasilnya yang harus kita lakukan. Dan memang beberapa masyarakat banyak menanyakan khususnya mengenai pesta dan lain-lain. Ya, dengan sangat berat hati kita harus sampaikan bahwa ini harus kita jalankan mulai mulai hari ini. Jadi mohon berikan pemahaman dan pengertian kepada sanak saudara kita, handai tolan, rekan sahabat dimanapun berada, wabil khusus di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, untuk sama-sama mendukung instruksi Bupati nomor 365/INSTR/2021 yang berlaku mulai hari ini tanggal 22 Mei tahun 2021. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih kepada Kalaksa BPBD selaku Wakil Sekretaris Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara, Kasat Pol PP, WH, dan Linmas, kepada perwakilan dari Dinas Kesehatan, Kasih Op Kodim 0108, Kasat Sabara Polres Aceh Tenggara, mewakili Polres Aceh Tenggara, dan semua rekan-rekan wartawan media. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini ya, mendapat nilai manfaat untuk seluruh warga masyarakat Aceh Tenggara. Kata akhir yang perlu kami sampaikan, mari kita ingatkan diri kita, orang-orang dekat dengan kita dan orang-orang yang paling kita sayangi, untuk sama-sama menegakkan atau mematuhi protokol kesehatan, karena secara ikhtiar duniawi dipastikan untuk meminimalisir resiko penularan. Caranya adalah mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara. Seraya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa,
agar pandemi COVID ini, khususnya pada akhir-akhir ini lonjakan kasus terkonfirmasi positif, ya dapat segera teratasi dan dapat segera diangkat atau dicabut dari wilayah Kabupaten Aceh Tenggara oleh Sang Maha Pencipta. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.